Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tokoh inspiratif Islam, simak selengkapnya. Tahukah kita di balik berdirinya negara Islam pertama di Madinah, ada satu sosok yang memiliki peran sentral perjalanan Islam masuk Madinah. Dari dirinya lah Islam dikenal penduduk Yasrib, Madinah. Atas dua bayatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia membuka pintu cikal bakal berdirinya Daulah Islam Madinah. Berkat pertolongannya, Mus'ab berhasil menjalankan misi dakwah Rasul sebagai duta Islam di Madinah. Ia adalah Asad bin Zurarah, pemimpin Ansar dari suku Khazraj. Awal mula masuk Islam, Makkah merupakan kota yang paling sering dikunjungi bangsa Arab dari wilayah lain. Tidak heran Makkah mendapat julukan Ummul Qura, induknya kota-kota. Pada tahun ke-13 kenabian atau setahun sebelum hijrah, datanglah dua orang dari Madinah mengunjungi Makkah untuk berhaji. Mereka adalah Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdu Qais. Keduanya datang ke Makkah untuk mengunjungi kenalannya, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Di tengah percakapannya, Asad bin Zurarah curhat kepada Utbah tentang berbagai problemnya di Yasrib termasuk konflik berkepanjangan antar dua kabilah, Aus dan Khazraj. Utbah pun merespons curhatnya Asad dengan berkata, "Kami pun sedang mendapatkan masalah baru yang telah menyita waktu kami sehingga tidak dapat berkomentar apapun tentang masalah kalian." Asad lalu bertanya, "Memangnya apa masalah kalian? Bukankah kalian hidup dengan aman di tempat yang aman?" Utbah menjawab, "Seorang pria telah muncul di tengah-tengah kami mengaku sebagai utusan Tuhan. Ia menyebut kami tidak memakai akal, melecehkan para Tuhan berhala kami. Masyarakat kami menjadi terpecah belah dan pemuda kami menjadi rusak." Asad heran lalu bertanya lagi, dari kabilah mana ia berasal? Utbah menjelaskan, ia putra Abdullah bin Abdul Muthalib dan kebetulan dari keluarga terpandang. Ia sekarang datang ke Masjidil Haram. Jika engkau ke sana, jangan dengarkan ucapannya dan jangan bertutur satu kata pun dengannya karena ia penyihir handal. Aku harus ke sana karena aku sudah berihram dan akan melaksanakan tawaf di Ka'bah, kata Asad. Utbah pun menimpali, kalau begitu, letakkan sedikit kapas di telingamu agar ucapannya tidak terdengar olehmu. Kemudian Asad bin Zurarah pun pergi dan masuk ke Masjidil Haram dengan menyumpal kedua telinganya dengan kapas dan memulai tawaf. Ia melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Ka'bah dikelilingi sekelompok orang yang sedang mendengarkan ucapannya dengan seksama. Ia melirik ke kerumunan itu dan cepat-cepat berlalu. Pada putaran yang kedua, Asad bergumam, "Tidak ada orang yang lebih bodoh dari aku. Bagaimana mungkin sebuah cerita penting sedang diperbincangkan di Makkah, sementara aku tidak tahu apa-apa tentangnya." Lalu Asad membuang kapas dari telinganya dan ikut duduk dalam kerumunan di sekitar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar ucapannya. Ia tidak menemukan apapun yang disebut sihir oleh Utbah. Apa yang didengarnya adalah cahaya petunjuk yang menerangi hatinya dan dapat diterima akalnya. Asad pun mendekati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Kemana engkau akan mengajak kami?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang berkata, "Aku mengajak kalian kepada ajaran tauhid dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 151-154. Asad bin Zurarah terpesona lantunan ayat-ayat Al-Quran. Hatinya terguncang hebat. Kemudian ia pun mengucapkan syahadat, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Cerita ini dapat ditemukan dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra karya Muhammad bin Sa'ad Al-Baghdadi atau populer dengan nama Ibnu Sa'ad. Silsilah keluarga. Asada bin Zurarah merupakan putra dari Zurarah bin Udas bin Ubaid dan Suat Al-Furayah binti Rafi bin Muawiyah. Ibunya adalah Bibi Sa'ad bin Muaz. Ayah Asad adalah tokoh yang disegani dari Bani Al-Najjar, yang kemudian pengaruhnya turun kepada Asad, atau bahkan lebih besar pengaruh Asad dibanding ayahnya. Asad menikah dengan perempuan bernama Umairah binti Sahal bin Salabah. Istrinya sama-sama dari kalangan Bani Al-Najjar. Dari pernikahan ini, Asad memiliki 3 orang anak yaitu Habibah binti Asad, Kapsyah, dan Al-Furayah. Semuanya masuk Islam bersama Asad.
Menurut keterangan Al-Tabakat Al-Kubra, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asad bin Zurarah tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Peran besar Asad. Kontribusi Asad terhadap perjuangan Rasulullah mendakwahkan Islam sangat besar. Ia adalah orang Madinah pertama yang melakukan bayat Aqobah pertama kepada Rasulullah, yaitu bayat keimanan terhadap nubuat Rasulullah dan kebenaran risalah Islam yang dibawa beliau. Bayat Aqobah pertama ini terjadi pada musim haji tahun berikutnya. 12 orang laki-laki kaum Ansar. Salah satunya ialah Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais yang pernah membersamainya saat berhaji ke Makkah. Asad, sosok yang paling cepat menerima kebenaran Islam. Tanpa ragu ia meyakini dan membenarkan risalah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menyertai duta dakwah Rasul di Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Saat Mus'ab diutus Nabi menjalankan misi dakwah di Madinah, Asadlah yang selalu membersamainya. Mengenalkannya pada penduduk Madinah serta menemaninya mendakwahi para pembesar suku Aus dan Khazraj di Madinah. Saat Asad dan Mus'ab masuk ke kebun milik Bani Abdul Ashal, mereka duduk-duduk sembari dikelilingi orang-orang yang sudah masuk Islam. Tatkala melihat hal itu, Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Usaid, "Temuilah orang itu dan usirlah." Usaid membawa tombak kecilnya, mempercepat langkahnya menuju Mus'ab yang saat itu menjadi tamu Asad bin Zurarah. Sesampai di rumah Asad, Usaid melihat banyak orang yang sedang mendengarkan penjelasan Mus'ab. Melihat kedatangan Usaid, Mus'ab berkata, "Bagaimana kalau engkau duduk dan mendengarkan? Jika engkau puas dengan apa yang kami sampaikan, engkau bisa menerimanya. Jika kau tidak suka, kami akan hentikan apa yang tidak engkau sukai itu." Dari dialog itulah, cahaya Islam memasuki relung jiwa Usaid dan membuatnya menerima lalu masuk Islam. Dari situ pula, cerita masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'az bermula. Jika dakwah Makkah menguat setelah masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, maka berdirinya negara Islam Madinah ada andil 3 tokoh Madinah, Asad bin Zurarah, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Mu'az. Sungguh besar peran Asad untuk Islam. Perannya sangat menonjol tatkala Mus'ab menjadi duta Islam di Madinah, di antaranya. 1. Ia menjadi orang pertama Madinah yang memeluk Islam. 2. Sebagai fasilitator Mus'ab bin Umair selama berdakwah di Madinah. 3. Mengenalkan Mus'ab kepada para pembesar suku-suku di Madinah. 4. Mencukupi kebutuhan Mus'ab selama berada di Madinah. Masya Allah. Itulah sejatinya penolong agama Allah Ta'ala. Saat impitan dan tekanan dakwah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, pertolongan itu datang dari Madinah lewat tangan Asad dan sahabat Ansar lainnya. Tidakkah terbesit dalam pikiran dan hati kita bercita-cita menjadi penolong-penolong agama Allah seperti mereka di masa sekarang? Meneladani jejak Ansarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah penolong agama Allah seperti Asad bin Zurarah, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Mu'az. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surah Muhammad ayat 7.